ketemu lagi di my channel Hendra Malang 7. Dan hari ini kita di Info Bincang Santai. So, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Mandiri Utama Finance. Ada Bapak Yuda, ada Ibu Reni juga. Nah, biar dijelaskan sih apa itu Mandiri Utama Finance, dan dulu kita pernah ketemu sama mereka. Nanti ada kita flashbacknya, oke? Dan Pak Yuda, bagian apa di Mandiri Utama Finance, Pak Yuda? Oke, Mas Hendra, selamat datang teman-teman. Saya Yuda, di sini saya jadi MD-nya di MDF ya, divisi MDF ya, untuk di Mandiri Utama Finance cabang Malang. Cabang Malang. Oke, jadi khusus untuk pembiayaan pinjaman BPKB ataupun juga jual beli untuk kendaraan bekas baik mobil ataupun motor. Oke. Kalau Mbak Reni sebagai apa, Mbak Reni? Mbak Reni? Karena saya sebagai CRO Mandiri Utama Finance itu sebagai yang mengerjakan marketingnya. Oh, jadi marketingnya langsung ya? Survei lah ya, gitu ya. Kalau di bahasanya orang-orang marketing itu survei guys. Kalau Mandiri Utama Finance sekarang kan udah lama nih Mas. Ini udah panjang, kita udah pernah cerita ya dulu ya, dari kita banyak produk ya seperti itu. Kalau Mas Yuda sendiri ini produknya itu di apa Mas sekarang posisinya? Oke, jadi kalau di saya dan tim untuk sekarang ini produknya untuk pinjam dana untuk mobil bekas dan motor bekas. Lalu juga bisa kita juga ngerjain juga untuk jual beli mobil atau motor bekas. Jadi untuk bagi teman-teman yang mau butuh pinjaman dana nih, kita bisa kerjain baik BPKB motor atau mobil. Gitu ya. Terus juga teman-teman misalkan ingin beli unit mobil atau motor untuk bekas ya, untuk bekas nih guys. Oke, kita juga bisa bantu untuk proses kreditnya. Oke. Gitu. Kalau di Mandiri Mas, kalau saya kan tahun 2024 ya posisinya ya. Iku apa namanya mulai tahun berapa untuk yang dibiayai mungkin kan atau apa biasanya kan ada orang-orang punya kendaraan tahun 2005, terus ada juga yang tahun muda-muda juga 2015 atau apa. Nah, itu gimana? Mungkin Pak. Oke, kalau untuk mobil bekas kita bisa ngerjain mulai tahun 2012. 2012. Oke, itu untuk mobil passenger. Kalau untuk komersil kita bisa ngerjain mulai 2014, 2015 kita bisa ke atas bisa. Kalau untuk sepeda motor kita bisa kerjain mulai tahun 2016. 2016. Oke. Jadi intinya kalau kalian punya kendaraan di rumah nih lagi butuh uang ya Pak ya. Mungkin bisa, jadi kita bisa info ke Mandiri kan udah pernah kita infokan yang waktu lalu ya. Jadi Mandiri itu kan bunganya murah nih guys. Jadi ada mulai 0,9, 0,8 ataupun berbagai macam ya kayak gitu ya. Nah yang di Mandiri Utama Finance itu sebenarnya pembiayai banyak hal. Nah ini yang gitu. Cuman yang kita biayai yang sekarang di sini itu khusus motor mobil kalau lagi butuh dana atau mau kredit kendaraan. Gitu ya. Terus yang mau kita mungkin juga tanya sih kalau seumpama nih alamatnya orangnya di daerah wilayahnya ini kan Malang nih Mas, mungkin daerah Batu atau mungkin kabupaten kayak Donomulyo ataupun mana ya, kalau wilayah-wilayah kabupaten dan segala macamnya itu gimana Mas? Kalau untuk cover area ya, mungkin ya. Untuk cover area kita bisa ngerjain all Malang Raya. Malang Raya. Jadi kalau untuk KTP-nya Malang kita bisa kerjain. Kalau untuk sementara ini sebenarnya untuk Blitar sama Pasuruan kita bisa cover nih. Masih bisa cover Pak ya? Ya, cuma kita juga harus lihat kapasitasnya sama juga loh. Karena lokasinya juga ya lumayan jauh ya, Sangat jauh Pak. Cuman kalau untuk proses kita bisa maksimal sampai sana sebenarnya bisa. Jadi intinya untuk warga Malang Raya otomatis pasti kita bisa cover. Tapi untuk wilayah Blitar, untuk wilayah Pasuruan sebenarnya kita bisa cover juga. Tetap bisa cover juga. Tapi mungkin kalau di wilayah itu ada teman-teman mungkin saudaranya nasabah mungkin daerah Sidoarjo atau segala macam, atau bisa ke Mandiri setempat atau gimana? Bisa. Kebetulan Mandiri Utama Finance sudah punya cabang di rata-rata ya, sebagian besar di Jawa Timur lah ya. Sudah ada cabangnya sendiri-sendiri. Jadi kalau memang mungkin Malang nggak bisa kita, misalnya di luar Malang, di luar kota Malang agak jauh, mungkin bisa
datang ke kantor Mandiri cabang terdekat ya di daerahnya ya. Di daerah masing-masing ya Pak, intinya kayak gitu ya. Terus mungkin ini Pak, kita juga tanya juga nih kayak gitu kan. Atau ke Bu Reni yang mungkin saya mau tanya. Itu kalau seumpama gini Bu Reni, kita kan mau kredit nih kayak gitu kan. Terus gimana cara prosesnya atau awalnya harus saya siapin apa mungkin? Kalau untuk awal proses itu kita siapin KTP KKA dulu untuk dicek checkingnya. Oh iya, checking ya. Gitu. Warga sekarang kan ada checkingnya yang jelek-jelek itu juga bisa sih untuk kita proses. Yang penting ada surat pelunasannya. Jadi jika pernah jelek tapi ada problem sama perusahaan pembiayaan lain-lain, pinjol dan lain-lain ya Pak ya. Jadi bisa diproses, tapi asal ada surat lunas tadi Pak ya, gitu ya. Jadi untuk pertama kali harus kita cek dulu KTP Anda ya. Jadi kalau Anda bagus langsung bisa diproses. Itu prosesnya gimana Bu? Selama ini saya punya BPKB mobil Avanza kayak gitu kan ya, 2015. Saya kan datang ke Mandiri tadi ya, ini gitu. Terus infonya terus kelanjutannya gimana nih Bu? Setelah saya dicek tadi. Iya, setelah dicek itu kita nanti ada kunjungan survei di rumah. Untuk tanda tangan, berkas-berkas yang disiapkan dari kantor, disiapkan aja KTP, KK, sama PBB rumah itu bukti kepemilikan rumah. Habis itu kalau punya slip karyawan itu bekerja itu harus ada slip gaji. Ya, kalau usaha juga kita minta surat keterangan usaha dari RT setempat aja. Cukup ya. Kalau untuk pengajuan mobil kan nominalnya gede Mas, itu sekarang wajib ada NPWP-nya itu wajib. NPWP. Ya. Tapi kalau saya nggak punya Bu, gimana dong? Bisa, nanti dibantu. Proses ya, dibantu. Sekarang simpel Mas. Oh iya, mungkin bisa dibantu online ya sekarang ya. Sekarang kan pembuatan NPWP kan serba online semua sekarang. Ya, itu biasa dikirim juga kan dikirim ke rumahnya langsung gitu. Jadi intinya data diri utama sih seperti kayak dokumen KTP tadi ya, KK, terus buku tabungan mungkin Bu ya. Buku tabungan ya untuk pencairan. Untuk pencairan, jadi mau dicari kemana masa tunai. Segitu banyak 1 juta ya, tunai lah ya. Jadi terus juga data-data pendukung ya kayak pemilikan rumah, rekening listrik kayak gitu-gitu tadi ya Bu ya intinya ya. Jadi sebenarnya simpel aja berarti ya. Ini kita ada di rumah semua itu berarti ada ya. Kalau itu nanti kontrak juga bisa kok Kak. Ini pakai surat keterangan dari RT aja bisa. Domisili berarti ya. Domisili. Ya. Jadi kalau kalian kontrak tapi checking Anda bagus, terus benar-benar situasinya mendukung, tetap bisa dibantu ya. Ini seperti itu. Sekarang udah dipermudah. Ya untuk pengajuan untuk cair 1 hari cair juga bisa Pak. 1 hari cair, motor kemungkinan itu ya. Jadi kalau itu tadi ya, kalau semua kita punya jaminan, terus kita memasukkan, jadi kita siapin itu aja dari sebenarnya sih. Itu aja ya, yang di rumah pasti ada semuanya kalau kita kumpulin ya, gitu ya. Dan nggak ribet juga sebenarnya Bu ya. Katanya kan susah itu Mandiri kayak gitu, banknya susah Bu kayak gitu kalau butuh dana kayak gitu. Sebenarnya enggak ya? Itu karena mungkin slipnya jelek. Iya. Slipnya jelek. Ternyata ada kendala dari checking. Sebenarnya kalau proses sama berarti ya. Terus ya juga tadi sih ada apa yang saya baca tadi juga kalau seumpama ini kalau seumpama orangnya ini posisinya di luar kota juga gimana prosesnya? Saya punya saudara di luar kota, jadi sama ya di proses. Kalau saudara, kalau mau pengajuan di Malang apa yang di Mandiri terdekat itu? Mandiri terdekat berarti maksudnya? Ada, kan semua kan ada di kota itu pasti ada cabang-cabang Mandirinya. Jadi intinya searching aja di Google mungkin. Iya, di Google. Di Google ada Mandiri Utama. Masuk itu ya. Masuk ketemu CS lah ya ngobrol di situ mungkin ya. Oke. Tapi kalau untuk itu Mas Yuda, kalau mau itu tadi kan saya pinjam dana nih ya, saya butuh uang ya semuanya. Kalau saya mau ini kan lebaran, cuma untuk lebaran ataupun ya kita udah punya keluarga, kita mau punya mobil, saya mau kredit itu gimana Pak Yuda? Kalau semama saya beli di teman saya mobilnya tak beli gitu, belum bisa. Jadi mungkin gini aja, kita kebetulan juga sudah pakai motor di Malang ya. Jadi kita nggak perlu pakai lama-lama untuk proses. Intinya memang pastikan dulu slipnya aman. Kalau memang
ada kendala di slip, segera konsultasikan dengan tim atau dengan saya, tak apa-apa. Kita juga ada alternatif dengan sayanya. Cuman kalau memang dari slip aman, saya rasa sih nggak perlu pakai lama. Data mandatorinya siapin, data identitas, data kepemilikan rumah, sama data pekerjaan. Lalu kita foto gesek unit, udah kita beresin untuk pencairan. Itu sih. Itu berarti enggak, kalau semalam saya belinya itu di saudara atau di dealer gimana maksudnya? Saya harus gimana? Saya harus bayarnya kemana? Terus gimana caranya? Kalau untuk pembelian unit memang kan tergantung untuk nasabah ya. Karena kan saya ada punyanya saudara kayak kita beli, ataupun kadang kita beli di dealer kayak gitu kan. Jadi gini, untuk proses unit nanti kita bantu untuk mengkondisikan untuk masalah verifikasi unit ya, validasi unit. Kalau untuk nanti teknisnya beli dimanapun, beli ke siapapun, yang penting bisa dipastikan unit itu tidak akan ada komplain lagi dari pembelinya, dari nasabahnya. Pasti kita bantu untuk prosesnya, karena kan garis besarnya kita tuh bantu di proses kreditnya ya. Kalau untuk mengkondisikan unit kita bisa kondisional kok, bisa kita kunjungan ke penjualnya, validasi unit, atau ke showroomnya mungkin ya. Kalau lihat unit di showroom kita juga bisa validasi di sana, atau bisa dikondisikan untuk unit dibawa ke kantor untuk validasinya. Tapi kalau untuk tetap data nasabah kita tetap di tim saya pun juga harus ada kunjungan ke rumah. Tadi ya harus kita kunjungan sama ya Pak ya, punya seperti itu ya. Berarti yang saya bilang jadi intinya gini ya, kita mau beli intinya timnya saya datang ke kantor, terus timnya Pak Yuda ataupun Bu Reni yang untuk prosesnya ya. Jadi mau nanti gesek segala macam itu berarti sudah ini nanti bagiannya kita nanti. Itu bagiannya situ ya. Kita nggak ribet nih Pak, kita cuma siapin uang nih ya gitu ya. Oke ya. Cocok kita bayar. Tinggal mikir untuk bayar angsurannya aja. Jadi tinggal mikir angsurannya aja. Jadi per bulannya tadi dihitungkan ya itu ya. Bu ya. Tapi yang saya konfirmasi tadi itu ada potongan nggak Pak? Kalau semama saya semua beli ataupun pinjam dana tadi itu ada potongan nggak sih? Kalau di tim kita dan kebetulan juga semua di cabang Indonesia ya, kita bilangnya kita Indonesia, seluruh cabang bisa memastikan untuk pencairan nasabah tidak ada potongan apapun. Misalkan pinjam dana 100 tidak akan ada potongan sebesar pun. Jadi memang yang mengajukan 100 ya otomatis diterima nasabah 100. Jadi nggak ada potongan sama sekali apapun ya. Nggak ada potongan. Jadi kalau ada oknum-oknum yang bilang, wah Mas katanya ini di Mandiri nih ada dipotong-potong nih Mas. Kita usung sih. Berarti oknum itu Pak ya? Jadi gitu. Jadi ada intinya kalau kamu pinjam 100 ya terimanya 100 ya Pak ya, seperti itu ya. Kalau ada yang bilang terimanya 90 sekian berarti boleh itu langsung dikonfirmasi ke kantor Pak ya? Nah, boleh. Itu langsung di-cut gimana? Karena untuk hal sepele pun itu nanti juga akan numpuk ke hal yang gede juga ya Mas. Jadi otomatis sanksinya juga akan berat dari kantor. Jadi kalau ada apalagi yang berhubungan dengan uang ya, fraud ataupun apapun itu bentuk fraud pasti akan ditindak langsung dari kantor. Itu sih. Dan juga aku lupa jelasin ke Mas Hendra, untuk divisi kita di MUF untuk NDF kita bisa pastikan untuk pencairan kita sangat bersaing daripada yang lain gitu. Dari yang lain ini mungkin bisa bilang pada sebelah Pak ya, gitu ya. Emang pencairan sampai berapa persen sih Pak? Kalau kita bisa ngomong kita 85%. 85% untuk kategori A ya. Untuk mobil passenger. Kalau untuk contohnya passenger A ini apa nih Pak? Kayak apa nih Pak? Contohnya memang kalau Mas Hendra yang sering jalan-jalan di jalan, yang setahunya Mas Hendra lebih banyak mobil tipe apa, itulah gambarannya. Honda, Toyota. Jadi yang punya Honda, Toyota, Daihatsu gitu-gitu nih Pak ya. Jadi langsung aja 85% ke Mandiri Pak. Karena angsurannya juga dijamin pasti murah. Pasti murah ya Pak ya, kayak gitu. Kalau mahal nanti langsung minta turunin gitu Pak ya. Turunin angsurannya apa penjaranya Pak? Berarti seperti itu. Jadi gambarannya simpel-simpel aja sih saya bilang untuk proses kayak gitu tanpa ada biaya Pak ya, kayak gitu ya udah jadi satu input ya. Terus kalau kita punya jaminan segala macam, jadi bisa diinfokan di
kantor ya, minimal seperti itu 2000. Untuk mobil 2012, untuk motor 2016. Oke, jadi mobil motor ya, ingat ya, mobil motor bisa ke Mandiri terdekat ataupun langsung Mandiri Utama Finance, intinya terdekat di kota-kota Anda, intinya seperti itu. Dan itu aja sih mungkin Pak Yuda, saya cuma sekedar pengen tahu ya, sebenarnya mohon maaf yang udah datang jauh-jauh ya, pengen tahu dan kita infokan, mungkin bermanfaat buat teman-teman yang nonton kayak gitu. Mungkin dari sini ada yang mau disampaikan Bu Reni, apa mungkin, atau Pak Yuda apa mungkin yang mau disampaikan buat teman-teman yang nonton nih Pak, yang jauh-jauh mungkin nanti kita nonton Australia ya. Ya mungkin pesannya mungkin Mandiri Utama Finance mungkin adalah pilihan yang tepat untuk teman-teman bisa memenuhi kebutuhan teman-teman ya. Oke, kalau teman-teman butuh dana ataupun butuh kendaraan, MUF terutama Malang ya, karena saya di Malang ya. Jadi bisa otomatis pilihan yang tepat menurut saya untuk dihubungi. Siap. Nanti mungkin dihubunginya bisa lewat sini. Situ ya, situ nanti ya. Kalau Bu Reni mungkin ada pesan atau apa mungkin yang mau disampaikan buat teman-teman yang nonton kayak gini. Sama aja sih, untuk prosesnya kita lebih mudah daripada leasing yang lain, dan angsurannya lebih ringan, tetap Mandiri Utama Finance. Oke, so itu aja ya. Jadi saya terima kasih udah kedatangan 2 orang istimewa dari Finance ini. Dan mungkin itu aja yang mau kita sampaikan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Nanti kita akan tayangin. Oke? So itu aja. See you. Sampai jumpa. Bye-bye.